Karena setelah semua yang dilakukan, angkanya naik terus, kagak ada turun-turun. Tapi saya pikir ini sih Dok, mengaksi hal ini saya pikir perlu kita cari cara yang cerdas lah ya. Ya, sekarang Mas Eko frustasi nggak kalau ngelihat, ya, kalau keluar ngelihat orang tuh, oh, kok ini masih ngumpul-ngumpul. Ya iya, artinya kan kok kita sudah sedemikian Iya. menghimbau, memberikan pemahaman, Iya. nggak dihiraukan, bahkan di beberapa tempat itu sampai marah-marah orangnya Ya. kan. Jadi justru orang yang peduli dimarahi gitu. Betul. Nah itu kadang-kadang kita terbalik lah ya, kok apa ya, rasanya kok dunia ini terbalik gitu Ya, kan. Tapi itu lah Dok, saya memang harus cerdas lah ya. Cerdas artinya gini, orang itu kemudian marah, terus kemudian protes seperti tadi, mendatangi dinas kesehatan dan seterusnya, itu saya pikir karena memang tidak paham gitu, bahwa sampai tadi itu di vaksin itu nggak percaya, oh vaksin itu jangan-jangan itu hanya vitamin, jangan-jangan dan seterusnya lah kan. Dianggap tidak serius. Nah itu saya pikir karena tidak paham. Nah maka menurut saya orang-orang yang paham ini ya ayolah kita berikan pemahaman kepada masyarakat yang memang belum paham. Betul. Sehingga ya memang harus terus-menerus sih, harus mau capek lah gitu ya. Pasti capek. Memberikan pemahaman itu. Kita bayangin aja ya, Mas Eko, ngasih pemahaman tentang COVID. Dinas kesehatan tuh mungkin udah dari puluhan tahun. Ya. Puluhan tahun yang lalu kita masih berkutat soal penyakit TBC. Ya, kita masih berkutat tentang angka kematian ibu. Kita udah bikin selebaran, kita tuh tolong kalau ibu hamil itu periksa ke bidan. Kalau mau melahirkan dengan tenaga kesehatan. Itu udah berbusa-busa puluhan tahun kita kerjain. Tetap aja ada yang melahirkan dengan dukun. Ada yang tidak pernah periksa hamil. Loh, terus ya mungkin banyak aspek lah. Banyak aspek kan. Nah, terus kita mau blok segera masyarakat mengerti tentang COVID karena ini sudah darurat. Lawong yang kemarin itu yang kita kasih tentang demam berdarah, aku ini pernah nih Mas Eko, aku cerita. Aku nih mau menurunkan angka demam berdarah di salah satu lokasi yang memang jadi kantong demam berdarah. Oh, ada kantongnya sini ya? Di Sintang itu ada kantong-kantongnya. Demam berdarah tiap tahun tuh kalau demam berdarah tuh plok di sini, udah pasti ada di situ. Yang komplek ini nih isinya nih bukan orang-orang yang mohon maaf ya, bukan orang yang berpendidikan rendah. Kompleknya ini ya orang-orang yang ya golongan menengah lah. Kemudian pendidikannya minimal S1 banyak di situ. Diajak kerja bakti kagak ada yang keluar. Ya artinya memang kalau saya ingat ini ada bahasa Inggris sih, saya lupa itu. Tapi intinya begini. Jadi gelarmu itu hanyalah sebuah selembar kertas. Ya. Perilakumu pendidikanmu akan nampak pada perilakumu. Ya, gitu. Itu dia. Ya mungkin begitulah. Ya kejadiannya seperti itu. Makanya enggak ada yang padahal maksudnya untuk itu ya. Untuk itu kita bersihin lah komplek itu sama-sama. Karena kantong dia salah satu kantong demam berdarah. Nah, sekarang kayak COVID sekarang nih, COVID. Awal-awalnya orang takut. Coba Mas Eko lihat sekarang. Orang udah enggak terlalu takut. Orang udah enggak tahu. Beberapa yang divaksinasi sudah menerima vaksin aja ngomong merasa aman. Saya sudah aman, saya nggak bakalan kena COVID. Jangan salah lu. Gara-gara kau merasa aman, kau kesana sini segala macam, ngomong tahu-tahu COVID. Udah gitu nanti nyalain ini saya kena positif gara-gara divaksin. Aduh. Atau vaksinnya kurang ya. Vaksinnya kurang kan seperti itu kan. Atau jangan-jangan isinya bukan vaksin ya. Isinya bukan vaksin, jarumnya jarum palsu. Kan seperti itu. Macam-macam seperti itu. Nah, jadi kayak gitulah. Itu memang dilematisnya. Itu selalu seperti itu. Tentang yang tadi Dok, artinya
saya ingin mencari lah kira-kira format yang cerdas itu bagaimana lah ya. Saya pernah Dok ingat waktu itu ya, karena kita sering ngobrol ya waktu itu ya dengan Pak Bupati juga, akhirnya kemudian saya mendapatkan ya banyak pengetahuan lah, sehingga saya bisa membawa kebetulan saya mendapatkan kesempatan untuk bisa bicara di banyak forum. Jadi di semua forum yang kemudian kebetulan saya hadir, saya sempatkan untuk menyampaikan apa yang saya ketahui dari Pak Jarod maupun dokter sendiri tentang bagaimana COVID itu ya. Sampai pernah saya bicara hanya bermodal 1 slide, Dok. 1 slide yaitu format tracing itu, yang dari konfirmasi kemudian lini 1, lini 2 dan seterusnya. Saya hanya modal itu saja, Dok. Tapi saya bicara banyak. Nah kemudian akhirnya orangnya ya tertarik ya, bertanya setelah forum itu saya bertanya yang banyak. Terus kemudian di lain kesempatan saya juga sempat dijadikan narasumber penanganan COVID-19 oleh ya badan di tingkat provinsi. Artinya saya kok sampai segitunya juga ya. Padahal hanya sekedar modal ngobrol saja. Ya tapi kan ngobrol yang bermanfaat ya. Artinya ketika saya bisa memberikan kebermanfaatan saya berikan. Memang orientasi saya itu, Dok. Jadi kalau salah satu pandangan hidup saya nih, Dok, bukan tentang pangkat, jabatan, status sosial maupun posisi, namun besaran kebermanfaatan eksistensi diri bagi semesta. Jadi walaupun saya bukan tenaga kesehatan, ketika saya pernah tahu perihal kesehatan, ya saya coba berikan gitu. Kenapa saya enggak potong gitu dulu nih. Saya sering ngobrol dengan, kita berdua sering ngobrol ya. Saya tuh pengen tahu nih, kok Mas Eko itu sering menyebut kemanfaatan untuk semesta. Maksudnya semestanya itu gimana tuh? Ya, semesta itu sebetulnya Kalau saya ngobrol nih, saya akan bilang sebagaimana saya bermanfaat untuk sesama saya, sebagaimana saya bermanfaat untuk lingkungan sekitar saya atau orang-orang yang ada di sekitar saya atau untuk masyarakat. Kalau Mas Eko kan lain, semesta. Nah itu, coba sekarang semestanya itu apa sih sebenarnya tuh? Jadi ini, Dok. Nggak tahu ya, mungkin saya tuh sering merenung ya, kontemplasi lah kan. Atau juga sering membaca tentang filosofi lah ya, tokoh-tokoh filsuf dunia seperti misalnya Socrates pernah menyampaikan bahwa manusia yang sempurna itu adalah ketika bersama-sama menciptakan kesempurnaan. Saya coba pikir, maksudnya bagaimana itu? Manusia yang sempurna itu adalah yang bersama-sama menciptakan kesempurnaan. Ternyata bahwa kesempurnaan itu nggak bisa dicapai sendiri-sendiri. Artinya saya misalnya sendirian kan nggak mungkin. Betul. Melakukan suatu aktivitas sendirian sempurna nggak mungkin. Bahwa di dunia ini memang banyak peran. Jadi tidak ada satu peran pun yang kemudian lebih penting dari peran lainnya. Semua peran itu penting, maka sinergikanlah seluruh peran itu. Misalnya kan nggak mungkin lah di Kabupaten Sintang ini semuanya dokter. Nah, kalau semuanya dokter, terus siapa yang mau jadi tukang sapu kan nggak ada. Betul. Yang mau jadi, kalau kita mau ngurus SIM kemana kalau nggak ada polisi kan gitu. Ya jadi itu saya suka membaca itu. Nah, yang saya masukkan semesta itu ya artinya ya alam semesta. Artinya bahwa eksistensi diri kita itu kita upayakan untuk tidak merugikan gitu. Lebih-lebih harus bermanfaat ya. Atau jangan sampai parahnya begini, tidak pernah memberikan kemanfaatan malah merugikan gitu loh. Udah nggak ada manfaatnya, menyusai orang kan gitu. Berarti kan semestanya ini berkaitan seluruhnya manusia juga. Ya kalau saya tanaman juga, kan seluruhnya jadinya kan. Jadi misalnya lah, kalau kita semena-mena terhadap hutan, kita tebangi segala macam, ya akhirnya menyebabkan banjir dan seterusnya. Ya, itu hutan. Terus apalagi yang lain, misalnya
batu gunung itu diambili batunya kemudian dijual, akhirnya rontok, ya, longsor dan seterusnya. Nah kalau saya mau mengambil dasar pemikiran dari agama misalnya, kalau dari agama Islam itu ada yang disebut khairun nas anfa'uhum linnas, jadi manusia yang terbaik itu adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Atau kalau di Nasrani kan ada menjadi berkat untuk memberkati kan, ya. Diberkati untuk menjadi berkat, ya. kan gitu, menjadi berkat untuk sesama. Ya itulah kira-kira. Nah itu berarti sekarang saya izin ya, mulai sekarang saya pinjam kata semesta tuh ya. Ya itu kan kosakata semesta itu bukan milik saya, ya, tapi miliknya semesta. Miliknya semesta, berarti boleh saya pakai yang bermanfaat untuk semesta. Ya itulah pandangan, salah satu pandangan hidup saya itu, Dok. Nah kalau Mas Eko lihat begini nih, kita balik tuh tentang minum dulu silakan. Minum Terima kasih. Ini kita minumnya ada mereknya, mudah-mudahan yang punya merek ini bisa nelpon kita kan. Ada kan? Endorse kan, seperti itu. Ya mudah-mudahan yang punya merek denger lah. Amin. Udah gitu. Saya melihat masyarakat Indonesia. Kita melihat masyarakat terkenal tuh, orang sering bilang masyarakat Indonesia itu tidak bisa patuh aturan, kan? Tidak tertib masyarakat Indonesia. Dilarang buang sampah di sini, disitulah dia buang sampah. Jadi dilarang seperti di Iya, dilarang parkir di situ, disitulah dia parkir. Itu masyarakat Indonesia katanya. Tapi masyarakat kita kalau pergi ke luar negeri, kok bisa patuh aturan? Ya. Ada tanda tanya toh? Itu saya pelajari. Ya jujur aja saya pernah kesel. Kembali soal demam berdarah tuh. Kita bikin spanduk, pamflet, demam berdarah dapat menyebabkan kematian. Gejalanya ini, jagalah kebersihan lingkungan, jangan membuang sampah, bawa segala macam himbauan. Aku pikir udah jutaan lembar kita cetak kasih masyarakat. Jadi pernah saya ganti, aku bikin spanduk di tempat ini. Di RT ini sudah satu yang meninggal karena demam berdarah, anak umur 8 tahun. Apakah ada yang mau menyusul? Kasih tanda tanya. Jadi spanduknya bunyinya tuh agak kejam sedikit. Nah, kayaknya lebih efek. Menurut saya itu tadi yang saya maksud, bahwa kita harus cerdas, Dok. Cerdas, itu dia. Masuknya di situ. Nah, sekarang coba kita mikir. Bagaimana supaya masyarakat Sintang ini mau patuh terhadap protokol kesehatan? Cara cerdasnya tuh seperti apa? Kan kalau kita sering lihat di video-video, dipukulin orang nggak boleh keluar, dipukulin kan nggak mungkin kita kayak gitu. Nah, cara cerdasnya kita nih apa nih sekarang nih? Mungkin Mas Eko ada usul, mungkin ada ide. Ya memang itulah artinya ketika ada suatu persoalan, Dok, itu memang kita harus berpikir radikal. Betul. Radikal itu kan ya kalau sekarang ini radikalisme itu kan seolah-olah konotasinya negatif. Padahal kalau kita melihat definisi ya di internet mau di apa itu ada yang kemudian definisinya itu positif, artinya berpikir sampai ke akar. Ya. Ketika ada suatu persoalan, kita pikirkan sampai ketemu akar masalahnya. Betul. Kenapa? Agar bisa menentukan solusi yang paling tepat menjawab persoalan itu apa. Misalnya kayak karhutlah lah, Dok. Ya. Misalnya karhutlah itu terjadi bencana asap itu tahun 97 dan 2015. Artinya sejak tahun itu ada karhutlah. Masa hari gini masih ada juga? Iya. Berarti nggak selesai dong. Nggak selesai. Nah, itu mungkin tidak ada orang yang radikal. Iya. Kemudian mengetahui sebabnya itu apa untuk bisa menentukan solusi yang paling tepat menjawab persoalan. Betul. Nah, di COVID-19 ini menurut saya itu tadi yang pertama harus orang itu sampai paham bahwa ini seperti ini loh, virus ini memang ada. Kan ada yang nggak percaya, itu konspirasi itu tadi kan. Yeah. Akhirnya memang harus ditakut-takuti sih. Manusia itu kadang-kadang juga memang harus ditakut-takuti, Dok. Nah terus kemudian saya pikir
kita kan sudah diwadahi dengan adanya Satgas. Kalau dulu namanya gugus tugas, organisasinya seperti itu. Sekarang Satgas, organisasinya diketuai oleh Bapak Bupati, kemudian wakilnya saya, Kapolres, dan seterusnya. Kemudian pelaksana harian siapa dan seterusnya. Saya pikir itu yang harus diefektifkan, Dok. Artinya memang kita harus berbagi tugas. Kita rumuskan suatu langkah yang kemudian memberdayakan organisasi itu secara maksimum, bagi tugas habis. Jadi kita mungkin katakanlah membuat mind mapping dulu nih dari asalnya COVID-19, nanti di mind mapping pecah-pecah sampai nggak bisa dicabangkan lagi, barulah kita bagi, oh ini ke pejabat ini pejabat ini, dan seterusnya, habis gitu. Nah kemudian itulah kemudian menjadi cetak biru lah ya. Setiap bagian itu membuat konsep kerjanya, kemudian dikumpulkan setelah dikoreksi misalnya gitu ya, disempurnakan, jadilah cetak biru, baru kita laksanakan. Setelah dilaksanakan baru evaluasi dan seterusnya. Gitu. Saya pikir begitu, Dok. Saya sih setuju saja, karena kita ini jujur, kami di Dinas Kesehatan, bahkan di Satgas, kita lepas informasi. Nah, sekarang saya tanya Mas Eko sebagai anggaplah Mas Eko ini tidak termasuk di Satgas. Mas Eko ini kaula muda, generasi milenial. Lihat postingan di IG-nya Dinkes. Yang positif sudah 657, yang sembuh 580 sekian, yang meninggal 7, sisa yang dirawat 45. Konotasinya apa tuh? Ya, positifnya banyak, sembuhnya banyak, meninggalnya 7. Itu jadi konotasinya jadi salah. Oh, COVID ini yang sial aja yang meninggal. Udah gitu kita kasih lagi datanya. Data yang meninggal orang-orang yang rata-rata memiliki komorbid, penyakit penyerta. Makin tenang lah. Saya nggak ada darah tinggi, saya nggak punya kencing manis, saya nggak punya sakit jantung. Kalau saya kena COVID juga pasti sembuh. Kan saya nggak punya komorbid. Nah itu dia. Nah jadi sebetulnya sekarang ini masih seperti itu atau sudah ada perubahan? Artinya bahwa tetap tidak ada orang meninggal karena corona ya? Tidak ada, semua meninggal karena mereka memiliki komorbid. Ya, artinya meninggalnya dengan komorbid. Dengan komorbid dengan corona, seperti itu. Bukan karena corona. Nah, itu kan persepsi orang nih. Wah, itu yang meninggal itu punya sakit darah tinggi, saya nggak punya, saya masih muda. Itu yang meninggal punya sakit jantung, saya masih muda. Dari tingkat kesembuhan 90%. Oh, berarti rata-rata yang kena corona di Sintang sembuh semua. Dari angka itu tadi. Dari angka itu. Lah terus gimana, Dok? Berarti corona nggak berbahaya toh? Betul nggak? Ya berbahaya lah, Dok. Kalau kaum milenial, orang-orang awam, ya artinya ketika orang menganggap itu tidak bahaya, lah itulah bahaya. Gitu. Jadi jangan sampai ini, karena saya sudah dengar Sintang tingkat kesembuhan 90%. Rata-rata yang kena corona itu kebanyakan adalah di usia muda. Di usia muda. Kenapa di usia muda? Salah satu faktornya adalah mereka juga membaca. Nih, 90% sembuh, boy. Jadi kagak perlu takut lu. Ini 90% sembuh nih. Nah, lu lihat nih yang sembuh nih 7 orang nih. Nih, ini ada yang punya darah tinggi, apa segala macam. Terus akhirnya sembarangan tidak mematuhi protokol kesehatan. Iya. Bahayanya di mana? Kan 90% sembuh tuh. Terus bahayanya di mana, Mas Eko? Ya, artinya kalau itu memang berfokus pada kesembuhan, iyalah. Tapi kan faktanya memang ada yang meninggal. Yang meninggal kan yang berbahaya, yang punya penyakit penyerta. Kalau yang nggak punya penyakit penyerta gimana? Kan nggak apa-apa. Ya, oke lah, itu yang meninggal karena ada penyakit penyerta. Tapi jangan lupa bahwa kuncinya adalah imunitas. Betul. Ketika dia tidak punya penyakit penyerta, kemudian pada saat itu
ternyata imunitasnya memang sedang drop, ya saya pikir berkemungkinan dong. Itulah pendapat yang saya giring dari Mas Eko. Vaksinasi, kalau menurut pendapat saya, ini adalah salah satu upaya pemerintah. Mungkin saya bilang bukan yang terakhir kali ya. Salah satu upaya ini kok penyuluhan sudah, data sudah, masyarakat masih nggak patuh. PSBB sudah. Kemudian pemberian sanksi sudah. Pemberian sanksi sudah. Naik pesawat udah susahnya setengah ampun. Mesti swab PCR, mesti tes antigen. Tapi masih aja orang berjalan. Kan dengan semua usaha yang dilakukan, udah terakhir kita melakukan vaksinasi. Nah, vaksinasi inilah sebenarnya salah satu upaya. Ini jangan dianggap pendapat saya sebagai kepala dinas kesehatan, tapi pendapat saya sebagai seorang dokter. Ini salah satu upaya terakhir pemerintah. Mudah-mudahan nanti ada lagi yang terakhir satu lagi. Menekan angka kasus COVID di Indonesia. Karena setelah semua yang dilakukan, angkanya naik terus, kagak ada turun-turun. PSBB, swab PCR, swab antigen, denda, razia, udah semua. Akhirnya harapan ini terbentuk imunitas kelompok. Divaksin semua orang. Berharap dengan adanya vaksinasi, angka COVID turun di Indonesia. Ya mudah-mudahan lah ya. Mudah-mudahan. Setelah vaksin nanti misalnya sudah sampai 2 tahap lah. 2 tahap. Mudah-mudahan ada akan grafiknya turun. Grafiknya turun. Nah, tapi kan yang kelihatan sekali ini yang dikerjain kemarin-kemarin kayak ya dalam tanda kutip ya tidak terlalu bermakna. Ya enggak sih Dok. Kalau menurut saya enggak. Ya. Menurut saya ya itulah proses gitu. Ya artinya kita fokusnya bukan di hasil ya, fokusnya di proses memang. Ketika memang kemarin prosesnya itu sedemikian, ya saat itu iya memang seperti itu. Ketika sekarang tidak seperti itu, ya mungkin memang saat ini ya beginilah prosesnya sekarang ini ya. Imbasnya setelah kita melakukan vaksinasi, masyarakat akan makin pede, makin percaya diri. Setelah makin bebas lah dia ya. Makin bebas lah dia, makin tidak mematuhi protokol kesehatan. Kapan turunnya angka COVID nih? Jadi artinya ya betul tetap akan grafiknya naik terus itu ya. Betul kan? Mau masyarakat. Ya berarti artinya tetaplah kita mengkampanyekan bahwa tidak serta-merta kita setelah divaksinasi itu kemudian kebal dari antibodinya langsung terbentuk, enggak serta-merta. Ya kita contoh saja yang salah satu figur yang begitu habis disuntik divaksin langsung kumpul-kumpul kan. Berarti kan padahal itu belum pada masa terbentuknya antibodi 14 sampai 15 hari tadi ya. Belum terbentuk antibodi yang maksimal sudah berani karena sudah divaksin. Seperti itu. Jangankan orang umum lah, staf-staf saya aja, Pak kita udah divaksin, berarti kita nggak perlu pakai masker. Enak aja loh, kagak perlu pakai masker. Pakai tuh, teorinya kan kalian udah tahu. Siapa tahu Pak nggak, kan seperti itu. Ini serba salah loh. Tapi memang ini sih ya saya sendiri juga merasakan Dok, terus terang sebagai manusia biasa ya yang ya punya kehendak bebas lah ya. Artinya yang kita ini harusnya bebas bernafas, bisa bebas, terus kemudian harus ditutup itu kan rasanya nggak enak juga memang sih ya. Betul. Artinya tapi ya itu tadi memang kita ya nggak bisa lah gitu kemudian mempedulikan kehendak bebas kita. Ya memang situasinya seperti sekarang ini. Jadi ya memang kita harus melaksanakan itulah ya. Ya makanya saya juga memang mudah-mudahan vaksinasi di Kabupaten Sintang ini bisa berjalan sampai seluruh masyarakat Kabupaten Sintang divaksin.
Nah, kalau sudah seluruh masyarakat Kabupaten Sintang divaksin, kita juga akan lihat efek vaksinasi ini benar-benar terjadi enggak ya? Ya, artinya kita kan sudah tadi coba memprediksi ya, ketika sudah divaksinasi ada potensi masyarakat itu kemudian merasa aman sehingga dia melakukan kegiatan itu tidak lagi mematuhi protokol kesehatan. Nah, dengan itu apakah nanti angkanya itu akan turun kah atau naik kah? Naik, melejit kah ataukah? Karena berdasar prediksi tadi, Dok, menurut saya tetap harus kita kampanyekan bahwa dengan vaksinasi itu bukan serta-merta menjadikan kita kebal dari corona. Betul. Itu harus kata kunci lah menurut saya. Itu kata disampaikan. Kuncinya. Jadi tetaplah melaksanakan protokol kesehatan. Nah, setelah kita mendapat dosis kedua, setelah antibodi kita maksimal, apakah kita tidak perlu mematuhi protokol kesehatan? Ya, tetap. Artinya apa ya? Namanya ikhtiar itu kan atau upaya itu harus maksimum ya. Tidak boleh kita ikhtiarnya nggak maksimum, tiba-tiba terus pasrah dengan ketentuan Tuhan ya itu. Betul. Ya kita berupaya dulu. Kita berupaya. Semua manusia pengen bebas. Anak-anak udah lama tidak sekolah. Anak-anak nggak sekolah, orang tuanya yang stres. Tugas anak tuh yang mengerjakan orang tuanya. Udah gitu nanti ulangan yang pakai Google Form Google Form. Nanti bapaknya juga belajar. Udah gitu nanti anak saya tadi pagi disuruh gurunya bikin video senam. Kirim dulu videonya. Jadi kita ngajarin anak kita dulu senam. Jadi yang stres tuh mulai dari anak-anak, orang tua, semua orang stres. Nah, itu dia yang tadi Mas Eko bilang tuh keinginan buat bebas. Keinginan buat bebas. Keinginan buat bebas ini nih nggak tahu kapan kita bisa dapat lagi. Seperti itu. Ya, mudah-mudahan segera berakhir lah. Mudah-mudahan segera berakhir lah. Dan saya sebagai salah satu warga Sintang juga, Dok ya. Saat ini kan saya tinggal di Sintang, kemudian ya tercatat sebagai warga Sintang lah karena KTP-nya saya sudah Sintang. Ya, KTP sudah Sintang, Dok. KTP udah Sintang. Benar sedikit. Ya. Artinya nanti ketahuan nih ya sama saya. Artinya saya saat ini kan sama-sama lah dengan Dr. Sinto bertanggung jawab untuk memajukan Sintang. Betul. Sama-sama kita sebagai warga Sintang. Karena memang ya begitulah. Kalau kita tidak ada kebersamaan seperti kata Socrates tadi kan, nggak akan tercapai kesempurnaan. Ya, berarti kita harus bersama semesta. Ya, bersama. Ya, artinya orientasinya adalah bukan pada perbedaan. Oke, perbedaan memang ada. Dokter sebagai orang apalah gitu ya, latar belakang apa, saya apa latar belakangnya. Tapi saat ini kita disamakan dengan setidaknya sebagai sesama warga Sintang. Betul. Sehingga memiliki tanggung jawab yang sama, yaitu memajukan Sintang. Ada lagi persamaan yang lainnya, yaitu sebagai sesama warga negara Indonesia kan. Nah, saya juga pengen, Dok, Indonesia ini maju kan. Dan saya yakin setiap warga negara kalau ditanya, Bapak pengen nggak Indonesia maju? Ibu pengen nggak negara Indonesia maju? Saya yakin mereka semua pasti pengen. Semua pasti pengen. Nah, tapi masalahnya, Dok, setelah ditanyai atau setelah menjawab pertanyaan itu, ya saya pengen Indonesia maju, tapi perilakunya tidak mencerminkan sebagai warga negara yang ingin negerinya maju. Betul. Nah, salah satunya misalnya ketika ya itu tadi misalnya membuang sampah. Negara maju itu nggak ada. Bahkan kalau orang Indonesia ke luar negeri, saya pernah dengar cerita tuh orang Indonesia ke luar negeri itu takut buang sampah sembarangan. Takut. Tapi kalau di sini bebas kan. Atau keluar dari mobil kan blok. Atau ada orang yang kemudian lebih berfokus pada perbedaan. Oh, saya dari ini, oh kamu dari sana. Nah, terus kemudian nggak ada kesatuan pandang karena lebih kepada primordialisme sempit lah gitu. Padahal kita lupa di negara maju itu nggak ada lagi orang itu mempersoalkan yang udah nggak ada lagi
kelompok-kelompok itu nggak ada lagi. Adanya adalah satu kelompok besar, yaitu negaranya kan gitu, kesatuan negaranya, bagaimana memajukan negaranya kan gitu Dok. Nah itu yang menurut saya ada lagi pekerjaan kita, ya banyaklah pekerjaan kita tuh banyak. Artinya kalau kita memang sudah bersama-sama, ada rasa kebersamaan, itu pasti ada rasa sayang, saling mengingatkan kan gitu Dok. Tapi kalau terkungkung dalam kelompoknya sendiri, ya sudah, adanya ketemu kelompok lain itu berhadapan-hadapan seolah-olah, padahal jadi musuh. Iya, padahal sesama sebangsa setanah air. Bahkan kalau mau lebih luas lagi, sebagai saudara sesama manusia yang satu nenek moyang Adam dan Hawa kan gitu. Betul. Ya oke lah Dok, terima kasih atas kehadirannya ini. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan ini memberikan manfaat bagi semesta. Bagi semesta, bermanfaat bagi semesta. Ya, jadi saya selalu memesankan juga bahwa sesungguhnya yang dinantikan dari seseorang oleh orang lain itu adalah kebermanfaatannya. Dari satu golongan pun kalau ternyata tidak memberikan manfaat atau memberikan kerugian, ya malas juga orang kita mau ketemu. Tapi dari yang berasal dari lain golongan, ketika dia memberikan manfaat, ya kita terima. Jadi saya ingat apa yang disampaikan Gus Dur. Ketika Anda berbuat baik, orang tidak pernah mempersoalkan suku dan agama Anda. Ya artinya apa? Bahwa manusia itu ya itu yang diharapkan itu kebermanfaatannya. Oke lah, terima kasih Dok. Mungkin lain waktu kita ngobrol-ngobrol lagi lah ya. Siap. Dengan mungkin tema yang lain lagi. Mudah-mudahan ya sekali lagi mudah-mudahan kita semuanya dapat memberikan manfaat. Amin. Saya tunggu di tempat vaksin. Oh iya. Ya, terima kasih Dok. Terima kasih. Let us keep humanize human with humanity. Humaniora.